Video ini tentang kehidupan, geng. Kalau kita ngomongin kehidupan di bandar itu sudah hal yang biasa. Tapi ini kehidupan di perkampungan Malaysia. Apakah ada bedanya hidup di perkampungan Malaysia dan Indonesia? Jom langsung kita simak saja video ini. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik, yang di video kali ini saya akan memberikan informasi. Ada salah satu seorang wanita dari Indonesia itu kawin ataupun menikah dengan warga tempatan Malaysia, dan beliau itu bercerita tentang pengalaman hidupnya selama di Malaysia. Beliau itu di Malaysia lebih kurang 8 sampai 9 tahun saja, geng. Tapi sesampai di sini banyak hal-hal yang membuat heran ataupun pelik. Ternyata di Malaysia itu intinya lebih ketat, lebih teratur, dan tidak ada warga lansia atau warga emas yang berkeriaan di tepi-tepi jalan ataupun yang berngemis-ngemis meminta-minta. Karena undang-undang di sini itu sangatlah ketat dan sangatlah peduli kepada rakyatnya. Nah, selain itu, geng, pengalaman apalagi yang beliau ceritakan? Jom langsung kita simak saja videonya. Oh ya teman-teman, saya mau bercerita di sini ya. Mungkin banyak teman-teman saya Indonesia nggak tahu ya kehidupan orang Malaysia seumumnya gitu ya teman-teman. Saya mau bercerita di sini ya teman-teman. Oke. Sudah lama aku di Malaysia nih ya. Saya boleh katakan nggak pernah melihat orang tua di pinggiran jalan, seperti contoh mengemis, nggak ada tempat tinggal orang Malaysia lah umumnya ya. Saya nggak pernah nampak. Saya duduk di kampung Malaysia ini sudah lama juga, hampir 10 tahun kan. Saya melihat orang tua duduk di kampung, ada rumah sendiri, dalam rumahnya juga lengkap teman-teman, bukan nggak ada, maksudnya nggak lengkap gitu, nggak ada TV atau nggak ada dapurnya kurang lengkap apa gimana gitu kan. Tapi enggak, di Malaysia di rumah-rumah orang tua semua lengkap, ada TV, ada estro seperti parabola gitu ya teman-teman ya, semua ada. Kalau orang tua di Malaysia nih, kalau nggak ada yang jaga gitu kan anak-anaknya, atau derhaka dengan dia, nggak mau jaga dia, ada tempat kebajikan seperti panti jompo gitu, harus mengambil mereka teman-teman. Harus tinggal di panti jompo. Ada yang kalau dia orang kaya boleh tinggal di panti jompo yang berbayar. Kalau orang yang nggak mampu boleh pergi ke panti jompo yang tidak dibayar oleh pemerintahnya gitu ya teman-teman. Free ya. Maka di Malaysia ini orang tua, kanak-kanak, janda, atau orang miskin lah gitu kan ya teman-teman ya, terbela, terjaga. Nggak ada yang suka-suka mengemis di tepi jalan, suka-suka nggak ada rumah apa gimana, nggak ada teman-teman. Saya nggak melihat lagi ya selama ini saya duduk di kampung di Malaysia nih ya teman-teman. Semua baik-baik saja, semua orang semua oke-oke aja saya tengok. Kalau kita dulu di Indonesia kan, kalau orang tua kita banyak nampak mengemis, minta duit apa segala macam kan, anaknya entah kemana, tak jaga dia gimana gitu ya teman-teman ya. Tapi di Malaysia nih orang tua boleh dikatakan hidupnya sempurna lah, sudah tua, gak kayak kita tua nanti tak tahu gimana ya teman-teman ya. Kalau mereka ada anak banyak ya, anaknya jaga seminggu anak yang pertama, seminggu lagi anak yang kedua, seminggu lagi anak yang ketiga, gitu-gitulah. Kalau nggak ada keluarga, panti jompo akan ngambil mereka, tinggal di panti jompo nggak perlu bayar, gitu ya teman-teman di Malaysia nih. Ada duit bantuan setiap bulan, dapat duit bantuan gitu. Nggak ada lah kalau saya melihat
orang Malaysia ni betul-betul miskin, orang tuanya nggak terjaga, nggak ada di Malaysia ni teman-teman. Itulah kelebihan Malaysia ni. Itu yang pertama yang saya nilai. Saya duduk di kampung Malaysia ni teman-teman. Saya melihat orang tua-tua kan. Saya melihat enak juga orang tua-tua di sini kan. Saya bilang gitu sama suami. Kenapa suami saya bilang? Iyalah, udah tua-tua makan pun cukup, dalam rumah pun cukup, apa semua nggak perlu risau gitu ya teman-teman. Dan juga kan orang Malaysia ni kalau kita macam bermasyarakat, jiran-jirannya baik-baik gitu teman-teman. Mau membantu. Kalau mereka nggak boleh membantu dengan uang ya kita boleh melaporkan kepada kerajaan atau pemerintahnya bahwa si orang tua ni orang nggak mampu, kasihan, susah, nanti ada yang tolong, yang datang menolong teman-teman. Itulah kelebihan Malaysia ni teman-teman. Betul, kalau teman-teman nggak percaya datanglah ke sini. Dan juga lagi teman-teman, kalau sakit gitu kan, bukan sakit kan, kalau kita sudah berumur kan, kalau di Malaysia ni harus pergi ke hospital, cek darah rutin gitu kan. Kalau sebulan atau 2 kali ambil darah gitu, itu wajib kalau di Malaysia ni teman-teman. Bagi orang tua yang nggak mampu pergi ke hospital, mereka boleh minta tolong sama orang antar. Orang bersedia ngantar pergi ke hospital teman-teman, nggak perlu bayar. Atau hospital boleh ngambil mereka, tapi setiap jadwal dokter bagi untuk mereka orang tua-tua nih teman-teman ambil darah, itu mereka harus pergi ke hospital, nggak perlu bayar itu teman-teman. Saya di situ juga salut banget dengan orang Malaysia nih. Setiap tahun 2 kali atau 3 kali gitu ambil darah. Habis itu hasil tes darah. Kalau ada harus makan obat atau gimana, ambil obat itu gratis teman-teman. Itu bayar RM1, itu boleh dikatakan gratis lah ya teman-teman. Itu rutin. Kalau teman-teman mereka tak pergi ke hospital, jadwal yang dibagi dokter itu teman-teman, dokter boleh, pihak hospital boleh ngambil dia, bawa ke hospital. Bagi yang nggak mampu pergi ke hospital, atau boleh minta tolong orang antar ke hospital gitu teman-teman. Tapi apa yang dijadwalkan dokter itu harus pergi ngambil obat atau ngambil darah, cek darah atau apa gitu. Contoh kalau sakitnya nggak ada sakit pun, kalau dokter dah bagi jadwal harus pergi, mereka harus pergi teman-teman ke hospital itu teman-teman. Itu sudah seperti kewajiban bagi dokter untuk masyarakat Malaysia nih. Seperti saya pun kurang tahu ya apa itu kewajiban untuk rakyat Malaysia harus pergi cek dokter. Kalau boleh seperti contoh saja ya, kalau umur kita sudah 40 lebih, itu sudah wajib untuk tes darah teman-teman. Diwajibkan, boleh dikatakan diwajibkan tes darah, pergi ke hospital, nggak bayar teman-teman. Itu pun saya terkejut teman-teman. Saya pernah ngantar jiran saya ke hospital, orang tua gitu kan. Katanya harus, saya melihat dibagi jadwal dekat buku merah kecil gitu kan. Ini harus pergi walaupun nggak sakit, mereka harus ambil obat ke hospital, harus cek darah. Kalau udah ditentukan gitu teman-teman, walaupun mereka nggak sakit, udah minum obat kan ya nggak sakit lah kan. Tapi wajib pergi teman-teman. Sampai mati ya gitu-gitu aja. Pergi. Itu seperti rutin gitu. Setiap hari, contoh hari Kamis mereka pergi ngambil obat ke hospital. Ya ramai-ramai pergi ngambil obat. Contoh hari Selasa pada ambil darah. Ya ramai-ramai pergi ambil darah teman-teman, pergi ke hospital. Kalau kita kan enggak. Mana ada duit kita pergi ke hospital kan, bayar PJS apa semua. Di sini nggak ada teman-teman. Di sini sepertinya saya pun terkejut teman-teman. Saya saja bersuamikan orang Malaysia, sepertinya saya harus wajib juga buat ambil darah apa segala. Tapi saya nggak buat lagi teman-teman. Kalau saya pergi pun saya juga nggak bayar, sebab saya berkahwin sama orang tempatan kan. Tapi saya belum buat. Saya seperti masih terkejut lagi ya teman-teman ya. Saya selalu melihat orang tua-tua gitu makan obat apa segala. Saya suka nanya-nanya sama orang tua itu, katanya nggak perlu dibayar kalau seperti ini gitu katanya gitu.
Teman-teman, tadi cerita-cerita saya itu pengalaman saya ada di Malaysia aja teman-teman. Ada satu lagi pengalaman saya yang pertama saya datang ke sini teman-teman ya. Perempuan tidak bersalaman dengan lelaki, kecuali seperti abang, adik, gitu-gitulah kan. Saya terkejut juga kan, kalau kita kan di sana semua orang kita salam kan. Kalau di Malaysia ni memang sangat menjaga syariat Islam sekali. Saya di situ juga terkejut dan kagum juga. Jadi saya sampai sekarang saya jadi amalan juga buat saya tak berani juga salam-salam orang teman-teman. Sebab takut orang cakap apa gitu kan. Itulah di Malaysia ni dia sangat menjaga adab dan syariat Islam sangat dijaga. Dan juga orang non muslimnya di sini juga paham teman-teman, seperti orang India, Cina gitu yang enggak Islam gitu kan. Dia juga paham, dia juga tidak akan salam kita juga. Dan kita juga tidak akan salam mereka juga, dan juga perempuan-perempuan yang non muslimnya juga enggak salam lelaki Islam juga, dia pun paham gitu teman-teman. Itulah pengalaman saya di Malaysia ini sangat banyak sekali. Pertama saya datang Malaysia, saya nanti saya akan cerita lebih banyak lagi teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan komen di bawah kalau ya, saya geng. silap ada tersilap cakap, saya minta maaf teman-teman. Sampai sini dulu ya video saya mau jualan dulu teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, hal seperti inilah yang patut kita contoh di Indonesia, yang harus kita bangun di Indonesia, yang membuat saya itu paling heran itu tentang kesehatan, geng. Di bener-bener murah banget di Malaysia sini tentang kesehatan, geng. Bisa dikatakan seluruh dunia ini yang termurah tentang kesehatan itu di Malaysia, geng. Saya belum pernah nampak, belum pernah jumpa kesehatan termurah selain di Malaysia sini, geng. Kalau warga tempatan sini hanya membayar RM1 saja, geng, apapun penyakitnya. Kalau di Indonesia, di negara saya, geng ya, itu ada BPJS. BPJS itu ada tingkatannya, dan itu setiap bulan bayar. Entah kamu sakit atau enggak sakit, itu tetap bayar setiap bulan. Memang pembayaran itu tidak mahal. Kalau yang paling murah itu seperti mertua saya itu cuman Rp32.000 kalau nggak salah ya. Itu sekitaran 10 ringgit Malaysia dalam satu bulan. Tapi itu sakit nggak sakit tetap bayar, geng. Nah, sedangkan di negara kita juga banyak orang yang kurang mampu. Banyak juga yang ingin membayar BPJS itu pun keberatan karena menghidupi keluarganya, banyak anaknya sekolah ini banyak sekali. Jadi ya siapa tahulah nanti Kementerian Indonesia itu bisa mencontoh seperti di Malaysia. Nah, kalau pergi itu hanya membayar RM1 itu sekitaran Rp3.000 saja, geng. Dan pengalaman-pengalaman yang disebutkan oleh kakaknya tadi itu banyak lagi tentang perikemanusiaan kita kepada orang tuanya, kebaktian, berbakti kepada orang tuanya. Jadi di negara Malaysia sini bukan hanya mengurusi negara saja, geng, melainkan juga mengurusi rakyat-rakyat kecilnya. Dan itu sangatlah dipantau, geng. Dan banyak lagi sebenarnya seperti pendidikan dan lain-lain, banyak lagi, geng. Kalau saya jelaskan di sini semua nanti nggak akan habis. Jadi video ini saya stop di sini saja. Nanti di video yang selanjutnya insya Allah kita akan sambung lagi ya, geng, dan berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.